Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di mata pelajaran Matematika Umum kelas 10. Kita melanjutkan materi sebelumnya tentang persamaan nilai mutlak ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan nilai mutlak dengan bentuk mutlak fx sama dengan c. Di mana c ini konstanta, yaitu hanya bilangan saja, sedangkan yang mutlak fx ini memuat variabel. Nah, selanjutnya, yang kedua itu kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak bentuk mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini perbedaannya hanya ada di ruas kanannya saja. Kalau yang pertama itu ruas kanannya itu hanya bilangan saja ya. Sedangkan yang kedua ini ruas kanan ini memuat nilai x. Jadi di sini nanti ada variabel x-nya juga. Di sini juga ada variabel x, cuma di sini ada tanda mutlaknya. Sedangkan yang sebelah kanan ini tidak memuat tanda mutlak. Nah, catatannya sama seperti yang kemarin cara mengerjakannya. Kita akan mencari nilai fx sama dengan gx dan fx sama dengan negatif gx. Nah, ini cara pengerjaannya. Oke, langsung ke contoh soal ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurangi 1. Kita jawab. Langkah pertama itu dari awal kita harus tahu mana fx, mana gx. Jika ada mutlaknya, pasti ini fx. Jadi fx-nya itu 3x tambah 1. Tidak ada mutlaknya, berarti gx. Dia gx karena dia memuat variabel x. Kalau misalkan cuma angka saja, misalkan 5, berarti ini namanya c atau konstanta ya. Jadi harus menggunakan cara yang satu, bukan cara yang kedua. Karena dia memuat variabel x, berarti dia gx. Jadi kita menggunakan cara yang kedua. Oke. Pertama kita cari fx sama dengan gx. Mana fx-nya? 3x plus 3x plus 1. Gx-nya 4x min 1. Atau yang kedua itu apa? Fx min gx. Fx-nya berapa? 3x plus 1. Min, buka kurung. Kalau min itu harus dibuka kurungnya ya. Selanjutnya 4x min 1 gx-nya. Oke. Sampai sini kita kerjakan satu persatu. Kita kerjakan yang bagian sini dulu ya. Nah, kita kumpulkan yang ada variabelnya di satu ruas. Misalkan, kalau misalkan sebelah ruas kiri ada variabelnya, berarti 4x kita pindahkan ke sini. Yang satu kan tidak memuat variabel, kita pindahkan ke kanan. 3x, 4x kita pindahkan, awalnya positif jadi negatif, min 4x. Kemudian tulis yang ini, min 1, positif 1 pindah jadi negatif 1. Nah, selanjutnya kita kurangkan, tinggal kurangkan. Kita tulis x-nya dulu biar mudah. Variabelnya sudah kita tulis x. Nah, sekarang 3 dikurangi 4 berapa? Negatif 1 sama dengan negatif 1 dikurangi 1. Negatif 2. Negatif 1, negatif 1 jadi negatif 2. Nah, biasanya kalau 1 itu tidak ditulis ya. Biasanya tulisnya min x sama dengan min 2. Nah, kita kan membutuhkan x-nya positif. Jadi, kan ini harusnya ada 1 kan? Berarti si negatif 1 kita pindahkan. Negatif 1 kali x. Kalau perkalian dipindahkan jadi pembagian. Berarti negatif 2 dibagi negatif 1. X sama dengan negatif bagi negatif positif. Oke, positif kita tulis. Selanjutnya 2 bagi 1 2. Jadi x yang pertama itu x sama dengan 2. Selanjutnya yang kedua, yang ini ya. Kita nyari x yang kedua. Tulis lagi. 3x tambah 1 sama dengan, ingat yang ini kita kalikan. Ini ada 1. Kita kalikan ke dalam. Negatif 1 kali 4x dan negatif 1 kali negatif 1. Negatif 1 kali 4x, negatif 4x. Negatif 1 kali negatif 1, positif 1. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, kita kumpulkan yang ada variabel x-nya. Berarti si negatif 4 kita pindahkan ke sini, positif 1 pindahkan ke ruas kanan.
3x, negatif 4x pindah jadi positif 4x, plus 1 tulis 1, kemudian plus 1 pindah ke kanan jadi negatif 1. X-nya, X kita tulis 3 tambah 4, 7. 1 dikurangi 1, 0. Berarti kita kan mencari X saja. Terus X berarti 7-nya kita pindahkan. Dia perkalian ya. Kalau perkalian pindah jadi pembagian. Berarti 0 dibagi 7 berapa? X-nya sama dengan 0. Nah, kita sudah menemukan X yang pertama itu sama dengan 2. X yang kedua itu sama dengan 0. Selanjutnya kita cari syarat GX lebih besar sama dengan 0. Langkah kedua mencari, kita uji syarat ya. Uji syarat. Dimana GX itu harus lebih besar sama dengan 0. GX-nya yang mana? 4X min 1. Kita tulis 4X min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita nyari nilai X ya. X-nya harus sendirian. Sama seperti sebelumnya. Berarti yang angkanya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. 4x lebih besar sama dengan positif 1 ya, pindah x, 4 kali x. Berarti 4-nya kita pindahkan jadi pembagian 1/4. Nah, perhatikan ini ya. Ini syaratnya itu x lebih besar sama dengan 1/4. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan syarat ini? Ini sebagai patokan. Kita perhatikan X yang sudah kita temukan yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 0. Kita lihat di sini. Di sini ada X sama dengan 2. Syaratnya X itu harus memenuhi syarat ini. X itu harus lebih besar sama dengan 1/4. Apakah X sama dengan 2 itu lebih besar dari 1/4? Ya, 2 ini lebih besar dari 1/4. Dia memenuhi sehingga 2 ini merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang pertama ini kan. Nah, yang kedua kita lihat X yang kedua. X yang kedua itu 0. Kita kembali lagi ke syarat. Syarat X yang memenuhi itu jika X-nya lebih besar sama dengan 1/4. Nah, X sama dengan 0. Apakah dia lebih besar dari 1/4? Tidak, X sama dengan 0 itu lebih kecil kan dari 1/4 sehingga dia tidak memenuhi syarat dari yang kita cari ya. Jadi kesimpulan jadi HP himpunan penyelesaiannya itu adalah 2 saja karena hanya 2 yang memenuhi syarat X lebih besar sama dengan 1/4. Contohnya misalkan kalau misalkan nanti ada syaratnya X lebih besar sama dengan 2. Jangan deh, 3. Jangan. X lebih besar sama dengan negatif 1 ya, biar lebih mudah. Lihat di sini, apakah 2 ini lebih besar daripada negatif 1? Ya, dia lebih besar dari negatif 1 dan 0. Apakah 0 lebih besar daripada negatif 1? Ya, 0 ini lebih besar dari negatif 1. Sehingga jika syaratnya ini keduanya memenuhi, jadi jawabannya itu 2 dan 0. Tapi karena syarat yang kita punya itu 1/4, jadi hanya 2 yang memenuhi syarat sehingga himpunan penyelesaiannya itu hanya ada 1 yaitu 2. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak dengan bentuk mutlak fx sama dengan mutlak gx, dimana sebelumnya kan kita mempelajari mutlak fx sama dengan gx kan. Di sini perbedaannya yang sebelumnya itu gx-nya tidak dimutlakkan. Sedangkan untuk yang yang ketiga ini gx-nya ini dimutlakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian perhatikan ya. Jadi sebenarnya nilai mutlak itu ada sifatnya. Bisa kalian cari di internet. Ibu di sini ambil 2 contoh. Yang pertama bahwa nilai mutlak itu sama dengan akar dari X dikuadratkan. Nah, jika nilai mutlaknya ingin kita
menghilangkan mutlaknya, bisa kita rubah seperti ini. Atau yang kedua itu ada mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Jadi jika mutlaknya ingin kita hilangkan, si X-nya yang kuadrat. Nah, selanjutnya, oke, di sini Ibu akan mencari cara untuk mengerjakan mutlak fx sama dengan gx. Misalkan fx ini Ibu misalkan dia A ya. Misalkan A itu fx, gx ini B. Nah, selanjutnya ini kan A, ini B. Berarti misalkan ada A kuadrat sama dengan mutlak B dikuadratkan. Nah, ini fx dan gx ya. Nah, kita perhatikan mutlak A dikuadratkan itu sama dengan seperti ini ya. Jika mutlak X dikuadratkan sama dengan X kuadrat, berarti yang ini A kuadrat, yang ini jadi B kuadrat. Nah, kemudian ini kan kita untuk menghilangkan tanda mutlaknya. Maka kedua ruas kita kuadratkan sehingga nilai mutlaknya hilang. Selanjutnya kita pindahkan B-nya, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya bisa difaktorkan. Jadi, A kuadrat min B kuadrat itu sama aja A plus B, A min B sama dengan 0. Nah, ini cara ini yang akan kita gunakan untuk mengerjakan mutlak fx sama dengan gx. Nah, jadi lebih mudahnya, tadi A itu apa? A itu fx ya. Fx ditambah B itu gx dikali A itu fx dikurangi gx sama dengan 0. Nah, ini adalah cara untuk mengerjakan soal yang ini ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x tambah 5 sama dengan mutlak 2x tambah 10. Kita lihat ini bentuknya fx sama dengan mutlak fx sama dengan mutlak gx, di mana yang ini mutlak fx. 2x plus 10 itu gx ya, gx. Nah, cara pengerjaannya kita bisa menggunakan cara yang ini. Kita jawab. Buka kurung. Fx-nya yang mana? Fx ini ya. 3x ditambah 5 ditambah gx-nya yang mana? 2x tambah 10. Selanjutnya dikali fx-nya 3x tambah 5 dikurangi. Kalau ada pengurangan atau negatif ini kita buka dulu, kita kurungkan dulu yang gx-nya ya. 2x tambah 10 tutup kurung sama dengan 0. Kita kerjakan, jumlahkan yang ada variabelnya. 3x tambah 2x ya, sama dengan 5x. Ditambah, kemudian yang tidak memuat variabel 5 tambah 10, 15. Selanjutnya yang ini kita kerjakan dulu. 3x tambah 5 min 1, ini ada 1 ya, dikali min 1 kali 2x min 1 kali 10. Min 2x kemudian min kali 10 min 10 sama dengan 0. Kita tulis lagi 5x tambah 15. Operasikan yang ada variabelnya dulu. 3x dikurangi 2x hasilnya x. 5 dikurangi 10 min 5 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa jadi 2 ya. Jadi yang ini dulu kita tulis. 5x tambah 15 sama dengan 0, atau yang ini yang kedua x min 5 sama dengan 0. Sampai sini kita tinggal cari nilai x sama seperti sebelumnya. Pindahkan yang tidak ada variabelnya, negatif 15. X sama dengan min 15 dibagi 5. X-nya sama dengan negatif 3. 15 bagi 5, 3. Selanjutnya, X sama dengan min 5 pindah jadi 5. Nah, kalian lihat, perhatikan.
Jadi di sini kesimpulannya, jadi HP-nya, himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Negatif 3 dan 5 atau 5 ya. Ini jawabannya. Jadi di sini kalian bisa menggunakan rumus yang ini ya. Ingat lagi fx tambah gx dikali fx dikurangi gx sama dengan 0 untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal yang ini. Selanjutnya ternyata di sini ada satu lagi bentuk dalam persamaan nilai mutlak ya. Yang terakhir itu ada persamaan nilai mutlak dengan bentuk mutlak fx tambah mutlak gx sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0. Jadi nanti ada mutlak fx ditambah mutlak gx sama dengan c. Nah, contoh soalnya seperti ini, lihat. Di sini ada x, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak x min 1 ditambah x min 3 sama dengan 8. Jadi kan di sini bentuknya berarti ini fx ditambah mutlak gx sama dengan c. Nah, ini bentuk dari yang ini kan. Cara pengerjaannya bagaimana? Kalian harus ingat dulu definisi dari bahwa misalkan ada mutlak x, dia itu akan jadi x dan negatif x untuk x lebih besar sama dengan 0 dan untuk x lebih kecil dari 0. Kalian ingat yang ini ya untuk mengerjakan soal yang ini. Kita jawab. Pertama, kita ambil yang fx dulu, mutlak fx. Mutlak x min 1. Dia itu dibagi menjadi 2 ya, seperti yang ini. Ingat lagi, jika ini x, kan ini x, ini x, ini x, ini x. Dia ngikutin yang depan. Kalau misalkan di sini x min 1, berarti yang ini x min 1. Untuk apa? Syaratnya apa? Kan x min 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar sama dengan 1. Jadi kalian perhatikan nanti yang ini ya. Yang x lebih besar sama dengan min 1-nya. Kemudian yang kedua, ada min negatif x min 1. Jadi ini apa? Jadi apa? Kita kalikan min x plus 1 ya. Oke. Kita lanjutin yang ininya. Dan di sebelah sini untuk jika yang ini lebih besar, berarti yang bawahnya itu lebih kecil dari 1. Seperti ini. Jadi kita punya syarat yang pertama x min 1 untuk x lebih besar sama dengan 1. Dan yang kedua min x tambah 1 untuk x lebih kecil dari 1. Kemudian ini yang keduanya itu ada x min 3. Mutlak x min 3. Sama seperti yang tadi, kita cari x min 3. Berarti ini x min 3 untuk x min 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya lebih besar sama dengan 3. Yang ini min x min 3 berarti min x. Kalian kalikan seperti biasa ditambah 3 untuk x-nya kurang dari 3. Lihat ya, jika dia udah lebih besar berarti yang bawah lebih kecil. Nah, berarti kita udah punya syarat. Syaratnya itu yang ini nih. Berarti yang pertama x min 1 untuk x lebih besar ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Yang keempat ini ya. Nah, ini syarat-syaratnya. Nah, setelah kita mendapatkan syaratnya, kita buat garis bilangan. Suatu garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan ya. Misalkan di sini. Di sini kan ada syaratnya itu ada yang lebih kecil dari 1, ada yang lebih besar atau lebih besar. Kita ambil dulu di sini. Ini ada angka 1 karena di sini ada 1 ya dan ada angka 3 di sini. Nah, pertama kita perhatikan yang 1. Kita buat di sini misalkan
Untuk yang angka 1, kita cari syaratnya yang kurang dari 1. Kita perhatikan yang 1 ini dulu. Yang kurang dari 1 itu yang mana? Ini X lebih besar dari 1. Yang ini X kurang dari 1. Berarti yang ini kan X kurang dari 1. Nah, kita ambil si min X-nya. Berarti min X tambah 1. Karena dia kurang dari 1. Selanjutnya yang 3. Kita cari juga. Mana yang X-nya kurang dari 1. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada lebih besar dari 3 dan kurang dari 3. Yang kurang dari 1 kan yang ini berarti kan. Yang X kurang dari 3. Berarti yang ini kita ambil. Min X plus 3. Nah, sudah sampai sini berarti ini untuk X ini kurang dari 1 ya. Untuk X kurang dari 1. Selanjutnya yang bagian tengah ini. Perhatikan di sini. Bagian tengah ini berarti si X ini harus lebih besar sama dengan 1 atau X-nya kurang dari sama dengan 3 kan. Nah, berarti ini 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, perhatikan ya. Kita cari dulu 1 ke arah sana kan. 1 yang lebih besar sama dengan 1. Lihat, X lebih besar sama dengan 1 yang ini kan. Dimana X-nya min 1. Oke, kita dapat. Nah, selanjutnya kita cari udah X lebih besar sama dengan 1 udah kita dapat. Kemudian syarat yang kedua itu yang ini. Yang kurang dari 3. X kurang dari 3. Yang mana X kurang dari 3? Yang ini. Kan dia ke sana kan 3-nya. 3-nya ke arah sana. Berarti X-nya itu harus kurang dari 3, yaitu min X plus 3. Selanjutnya udah kita dapat yang tengah ini kan. Selanjutnya kita cari yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu lebih besar dari 3 kan. Berarti si X lebih besar sama dengan 3. Nah, si X lebih besar sama dengan 3. Berarti kita lihat lagi yang pertama. Jadi setiap pengerjaan kalian lihat yang pertama dan yang keduanya ya. Pertama lebih besar sama dengan 3 yang mana? Apakah lebih besar sama dengan 1 itu melewati 3? Iya, dia melewati 3 kan. Si X ini lebih besar. Kan dia di sini kan, berarti dia melewati 3. Berarti dia termasuk yang X min 1. Sedangkan X kurang 1 itu kan wilayahnya yang ini kan. Dia tidak termasuk. Sekarang yang kedua kita udah cari yang ini. Cari lagi X yang lebih besar sama dengan 3 di bagian ini yang mana? Yang ini tentu saja udah jelas X lebih besar sama dengan 3. Wilayahnya yang ini kan, yaitu X min 3. Nah, sudah sampai sini. Kalian perhatikan lagi ya jika belum paham. Jadi misalkan kita cari wilayah yang kurang dari 1. Lihat dulu yang pertama, yang mutlak X min 1. Mana yang kurang dari 1? Yang ini kan. Ya berarti min X plus 1 kita tulis. Kemudian cari lagi yang bagian keduanya. Mana yang X-nya kurang dari 1. Nah, X yang kurang dari yang ini kan, yang kurang 3 itu akan melewati garis bilangan 1. Sehingga min X plus 3 kita tulis. Untuk yang kedua kita cari yang lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada 3. Nanti dapat yang ini. Dan yang ini semuanya lebih besar daripada 3. Nah, itu untuk mencari kita untuk mencari nilai X yang akan memenuhi. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang bagian sini dulu ya. Berarti min X tambah 1, berarti kita tulis min X tambah 1 ditambah ininya apa? Min X tambah 3. Min X tambah 3 sama dengan tulis ini 8. Kerjakan min X tambah 1 min X tambah 3 sama dengan 8. Min X min 2X tambah 4 sama dengan 8. Seperti tadi 4 ya kita pindahkan, 8 dikurangi 4, min 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 dibagi min 2. Berarti X sama dengan min 2. Ini hasilnya. Yang kedua kita udah dapat nih ya untuk X. Yang kedua ini ada X min 1. Berarti kan X min 1
ditambah min X plus 3 sama dengan 8. X min 1 min X plus 3 sama dengan 8. X habis. Min 1 tambah 3, 2 sama dengan 8. Nah ini tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi sehingga yang ini kita anggap tidak ada. Selanjutnya yang ketiga itu ada X min 1 ditambah X min 3 sama dengan 8. Kita balik lagi ke soal 8. Nah, berarti 2X min 4 sama dengan 8. 2X sama dengan 8 tambah 4. 2X sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 2. X-nya sama dengan 6. Nah, jadi jika sudah sampai sini baru kita simpulkan. Jadi HP-nya adalah min 2,6. Nah, panjang ya pengerjaannya. Semoga kalian bisa paham. Jika belum paham, silakan ulangi lagi sampai kalian paham. Semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat. Semangat belajarnya. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Jangan malu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.